Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban di tema 7, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 5, halaman 127, 133, 134, 136, 137, dan 138. Ayo berlatih. Pertanyaan pertama. Apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Bersemangat. Semangat cinta tanah air meningkat ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, karena kembali mengingat tentang perjuangan rakyat Indonesia ketika menghadapi penjajah. Kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Maju Tak Gentar? Jelaskan. Nada Do sama dengan bes, birama 4/4, artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Tempo lagu Maju Tak Gentar adalah marsia. Marsia adalah tempo lagu mars irama gerak jalan. Pertanyaan ketiga, apakah lirik lagu Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan? Jelaskan. Ya, Maju Tak Gentar mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan. Lagu ini menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia yang dengan gagah berani melawan penjajah yang bersenjata lengkap hanya dengan bermodalkan semangat pantang menyerah dan semangat kebersamaan. Sekarang kita jawab di halaman 133. Cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa bangsa Indonesia masih terus berjuang lagi mempertahankan kemerdekaannya? Karena banyak bangsa asing yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Pihak-pihak tersebut antara lain sekutu, terutama bangsa Belanda dan Inggris. Belanda ingin kembali menjajah di Indonesia, sedang Inggris telah berjanji membantu Belanda mengembalikan bekas jajahan Belanda, yaitu Indonesia, untuk kembali dikuasai Belanda. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud perjuangan fisik dan diplomasi? Perjuangan fisik adalah perjuangan dengan cara kekerasan, yaitu dengan mengangkat senjata. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan melalui meja-meja perundingan. 3. Apa yang melatar belakangi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya? Berawal dari peristiwa tewasnya Jenderal Sekutu, yaitu Jenderal Malabi. Pertanyaan keempat, apa isi perjanjian Romroyen? Pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Keempat, akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud agresi militer Belanda? Kapan terjadinya? Serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Pertama, agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Kedua, agresi militer Belanda 2 pada tanggal 19 Desember 1948. Berikutnya, ini merupakan kunci jawaban di halaman 134. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bentuk perjuangan fisik. Di sini kita tulis 5. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Kedua, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Bentuk perjuangan diplomasi. Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Kedua, Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Ketiga, Perjanjian Romroyen
pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Penandatanganan Perjanjian Ramadan adalah tanggal 7 Mei 1949. Itu untuk jawaban halaman 134. Sekarang kita akan menjawab di halaman 136, 137, dan 138 yang terakhir nanti. Pertanyaan pertama, ketika kamu menuangkan air ke dalam panci, benda berwujud apakah air itu? Air yang dituangkan ke dalam panci berbentuk zat cair. Pertanyaan kedua, bagaimanakah suhu air sebelum dipanaskan dengan kompor spiritus? Suhu air sebelum dipanaskan bersuhu rendah. Pertanyaan ketiga, apa yang sedang terjadi pada saat air dalam panci itu diletakkan di atas kompor spiritus? Air akan bertambah panas karena suhu air meningkat. Keempat, setelah beberapa saat di atas kompor spiritus, apakah yang tampak keluar dari permukaan air dalam panci? Berwujud apakah benda itu? Yang keluar dari permukaan air dalam panci berupa uap air, yang merupakan benda berwujud gas. Pertanyaan kelima, setelah ditutup dengan tutup kering, kemudian tutup dibuka, apa yang tampak pada permukaan tutup itu? Tampak tetes air yang menempel pada tutup panci tersebut. Keenam, dari manakah asal air yang ada di tutup panci itu? Berasal dari uap air yang menguap. Nomor 7, setelah air dipanaskan beberapa saat, bertambah atau berkurangkah air dalam panci? Jika berkurang, kemanakah air itu hilang? Air dalam panci berkurang karena sebagian air tersebut menguap atau berubah wujud menjadi gas. Kesimpulannya, kegiatan yang telah kamu lakukan menunjukkan dengan penguapan air akan berubah wujud menjadi uap. Selanjutnya kita ada di halaman 138. Kesimpulan. Sapu tangan basah karena mengandung air. Saat dijemur, air pada sapu tangan mengalami perubahan wujud menjadi uap air. Uap air bergerak ke udara yang suhunya lebih rendah. Setelah semua air berubah menjadi uap, sapu tangan kering. Percobaan ini membuktikan penguapan. Terjadi perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda uap air atau gas ya. Kemudian kita jawab, ayo renungkan. Langsung saja kita tulis jawaban kita di kolom. Manfaat mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan antara lain, menjadi lebih giat belajar, memahami pentingnya persatuan, mengakui keberagaman, dan mencintai bangsa sendiri. Baik, itulah untuk kunci jawaban di pembelajaran 5 kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.